Pasca dikalahkan Jokowi, siap-siap Prabowo ditikung Anies dan Sandi, ditulis oleh Ferry Padli. Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ada benarnya juga pepatah itu. Akan tetapi hasilnya belum tentu seperti yang kita inginkan. Karena dibalik usaha dan kerja keras moranya adalah takdir. Sudah ada contoh kok, orang yang begitu kerja keras pengen banget jadi presiden tapi gak jadi-jadi. Namanya Prabowo, yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah 4 kali ikut Pilpres Ferguson, tapi selalu kalah. Pertama, pada Pilpres 2024 ia mencalonkan diri sebagai capres dari Partai Golkar. Kala itu Prabowo sampai ikut konvensi capres Partai Golkar segala dan berhasil lolos ke putaran akhir. Tapi di penghujung jalan ia kalah suara dari Wiranto. Hingga niatnya untuk diusung oleh partai berlambang pohon beringin itu kandas di tepi jurang. Terakhir, karena gak ada harapan lagi bakal diusung oleh Golkar, Prabowo akhirnya memutuskan untuk cabut dari partai itu dan mendirikan partai baru bernama Gerindra. Meskipun partai ini baru berdiri yakni pada tahun 2008, tapi karena disokong oleh dana yang besar dari Prabowo, beserta adiknya Hashim Joyo Hadikusumo, pada pemilu 2009 Gerindra sudah berhasil mendapatkan 4,6 juta suara dan menempatkan 26 wakilnya di DPR. Kedua, pada Pilpres 2009, Prabowo akhirnya benar-benar maju memperebutkan tahta orang nomor 1 dan 2 di Indonesia tersebut. Hanya saja setelah melalui proses tawar-menawar yang panjang kala itu, ia hanya menjadi cawapres saja, sedangkan yang jadi cawapresnya adalah Megawati. Tapi karena lawan mereka terlalu tangguh yakni SBY yang waktu itu sebagai petahana, Megawati Prabowo akhirnya terjungkal tidak berdaya. Ketika di Pilpres 2014, peta politik berubah. Ia berseberangan dengan Megawati. Ketua Umum PDIP tersebut mendukung Jokowi, sementara Prabowo didaulat jadi capres oleh Gerindra. Hasilnya, Prabowo kalah lagi. Dan keempat di Pilpres 2019, Prabowo nyalon lagi. Bersama Rizik dan orang-orang intoleran lainnya, dia berusaha menjungkalkan petahana atau Jokowi. Tapi ternyata di kemudian hari ia sendiri yang terjungkal. Nah, coba kita perhatikan yang pernah mengalahkan Prabowo itu. Ada nama Jokowi Ferguson. Padahal mantan wali kota Solo tersebut orang yang pernah diusung oleh Prabowo di Pilkada DKI. Artinya apa? Ia dikalahkan oleh orang yang secara hierarki di kepartaian jauh lebih rendah dibandingkan dia. Prabowo yang ketua umum partai besar takluk oleh Jokowi yang hanya kader partai biasa. Atau dengan kata lain Prabowo ditikung oleh kawan sendiri. Gak kebayang bagaimana rasanya 2 kali dikalahkan oleh orang yang pernah diusung di Pilkada. Padahal sudah ngemis-ngemis segala ke Rizik. Bela-belain datang ke Arab Saudi sana untuk minta dukungan. Terbaru Prabowo juga harus siap-siap kena tikung lagi. Kali ini yang berpotensi menikungnya adalah 2 orang sekaligus, yakni Anies dan Sandiaga Uno. Anies kita tahu sendiri elektabilitasnya cukup tinggi di berbagai survei. Di samping itu, ia juga menjabat sebagai gubernur DKI yang daerah dipimpinnya tersebut menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang membuatnya tidak bisa dianggap remeh adalah ada JK dan kroninya di belakang Anies. Kita tahu sendiri mantan wapres itu cukup piawai dalam berpolitik, punya banyak jaringan serta modal yang cukup. Beberapa parpol pun mudah memberi sinyal akan mendukung mantan Mendikbud tersebut seperti PKS dan Nasdem. Sedangkan PA212 kalau Cawapres Anies adalah Novel Bamukmin, mereka tentu siap 100% mensupport Wan Anies, tentu dengan cara politisasi agama. Sementara MUI sudah membentuk Cyber Army untuk membela Anies di medsos. Serta Anies juga sudah membangun saluran YouTube sendiri dari pendopo untuk melakukan pencitraan pasca tidak lagi jadi gubernur nanti. Jadi bisa dibilang peluang Anies untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang cukup besar. Lantas bagaimana dengan Sandi? Si Sandi ini awalnya murni pengusaha, terbukti dari dia pernah menjabat sebagai ketua HIPMI. Suatu ketika tanpa sengaja ia bertemu dengan Prabowo dan mantan Danjen Kopassus itu langsung mengajaknya bergabung ke Partai Gerindra. Hingga akhirnya Sandi jadi kader partai berlambang burung Garuda tersebut. Di Gerindra, Sandi ini bisa dibilang cukup diistimewakan dibandingkan kader lain. Pertama pada Pilgub DKI 2017 ia yang ditunjuk jadi Cawagup. Kedua di Pilpres 2019 ia ditunjuk jadi Cawapres. Ketiga di Kabinet Ma'ruf Amin ia yang dipilih jadi menteri. Sedangkan di Gerindra ia tidak mengikuti jenjang karir kepartaian dari level paling bawah ke atas. Masuk Gerindra, Sandi langsung jadi elit partai tersebut, yakni menjabat sebagai ketua tim pemenangan. Nah sekarang sama seperti Anies, sudah banyak yang mau mendukung Sandi ini maju di Pilpres 2024. Seperti Forum Ijtima Ulama Sumut, Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia atau PII se-Jawa Barat, Forum Ijtima Ulama DKI Jakarta, Relawan Kawan Sandi atau RKS Pekanbaru yang terdiri dari para emak-emak, RKS Pulau Lombok dan lain-lain. Dan ini baru 2022 loh, masih ada waktu 2 tahun lagi untuk menuju Pilpres. Artinya tidak menutup kemungkinan relawan pendukung Sandi tersebut semakin membesar dan meluas.
Bisa saja nanti muncul kelompok-kelompok relawan baru bernama Kapas atau Kadrun Pendukung Sandi atau Warsasa atau Waria Sabah Sandi dan lain-lain. Terakhir, ketika dukungan terhadap Sandi semakin menguat, tidak menutup kemungkinan yang didukung oleh PKS DKK ke depannya di Pilpres 2024 adalah pasangan Anies Sandi ini. Ujung-ujungnya Prabowo yang gigih jari lagi. Bagaimana menurut Anda? Persen dia ini konsisten, pada Desember ini konsisten dengan 11 bulan sebelumnya, maka kita akan melihat bahwa jumlah ekspor kita ini akan tembus 225 sampai 230 miliar dolar, menjadikan tahun 2021 ini adalah tahun tertinggi sepanjang sejarah pencatatan ekspor non-migas kita. Member klub sakit hati bakal tidak senang. Ekspor Republik Indonesia cetak rekor baru lagi. Ditulis oleh Syardi. Mungkin data ini akan membuat member klub sakit hati nasional semakin sewa dan pura-pura tidak tahu. Jumlah ekspor Indonesia hingga saat ini sudah mencapai 209 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.967,8 triliun rupiah. Angka ini sekaligus menjadi rekor baru dibandingkan nilai rekor pada tahun 2011. Indonesia mencatat prestasi tertinggi. Ekspor kita jumlahnya mencapai 209 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dari 2011 ketika kita mencetak rekor ekspor juga sebesar 203,5 miliar dolar Amerika Serikat, kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Ditargetkan ekspor Indonesia bisa menembus 230 miliar dolar Amerika Serikat hingga Desember ini. Tahun ini pertumbuhannya berevolusi menjadi barang industri. Di sini ada CPO dan turunannya, besi baja. Kita tidak pernah bayangkan Indonesia pada 10 tahun lalu akan menjadi negara superpower dari besi dan baja, kemudian elektronik. Dan selalu yang menjadi pujaan saya adalah otomotif, katanya. Sebelumnya Indonesia adalah negara pengekspor barang mentah, kini pengekspor barang jadi. Selain itu ada tren perubahan investasi di Indonesia yang banyak beralih ke daerah luar Jawa. Lutfi menyebutkan, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, angkanya sudah setara antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Kalau dulu semua investasi ada di Jawa, sekarang pertumbuhannya berdasarkan angka BKPM itu sudah 50-50, bahkan lebih besar di timur itu. Itu menunjukkan ekspor non-migas kita dari Maluku tadi itu sudah mencapai 300 juta dolar Amerika Serikat, sama besarnya dengan investasi di provinsi besar di Jawa, katanya. Ada satu lagi fakta menarik. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan Republik Indonesia pada periode November 2021 mengalami surplus, tercatat sebesar 3,51 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Margoyono menjelaskan surplus ini terjadi karena nilai ekspor pada November tercatat 22,84 miliar dolar Amerika Serikat dan impor 19,33 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi sepanjang tahun 2021, dari Januari hingga November, neraca dagang Republik Indonesia tidak pernah mengalami defisit. Sebagai informasi